Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Yoti Alkifari dari nomor absen 20. Malam ini saya akan menjelaskan tentang sebuah program C++ yang dimana kita memiliki persoalan. Buatlah sebuah program untuk mencatat dan menampilkan data inventaris kantor, di mana pada awalnya program akan meminta banyaknya barang inventaris tersebut. Setiap inventaris memiliki data sebagai berikut, yaitu nama barang, harga barang, dan status barang, dengan ketentuan baik, rusak, ataupun perbaikan. Langsung saja kita masuk ke bagian flowchart terlebih dahulu, yang dimana di sini kita mulai dari start, lalu kita akan menginputkan masukkan jumlah barang yang ada di inventaris. Lalu di sini dimulai dari fungsi perulangan yaitu for, yang dimana jumlahnya itu misal kita masukkannya itu 2, maka 0 akan dimulai dari 0 yaitu 1, barang ke 1 dengan lalu ada nama barang, harga barang, dan juga status barangnya. Di sini setelah kita memasukkan datanya, maka dia akan perulangan tadi yaitu 1 akan ditambahkan ke i++, yang artinya i sama dengan i plus 1. Tadi kan 1, arti 1 tambah 1 yaitu 2. Lanjut ke bagian sini, 2 masih bisa. Dia lanjut lagi akan memproses barang kedua yaitu nama barang, harga barang, dan juga status barang. Lanjut 2 tambah 1 yaitu 3. Dia akan cek apakah 2 to 3 kan sudah melewati batas, maka dia akan menilai false. Lanjut dia akan menampilkan data inventaris kantor, yang dimana masuk lagi ke perulangan. Misalnya kita masukkannya itu 2 lagi, dia akan memproses ke perulangan yang pertama, yang dimana proses tersebut meliputi nama barang, harga barang, dan juga status barang, baik rusak ataupun perbaikan. Di sini dia akan ditampilkan di bagian layar input. Setelah itu 1 tambah 1 itu 2, lanjut ke sini lagi, kan ini kan masih memenuhi 2 sama 2, maka dia lanjut lagi menampilkan barang ke beserta dengan nama barang, harga barang, dan juga status barangnya. Lanjut ke sini, 2 tambah 1 itu 3, karena tidak memenuhi lagi maka penilai false, dan juga program pun berakhir. Oke, lanjut ke bagian codingannya. Baik, di sini kita mulai dengan hashtag include. Di sini kegunaan dari fungsi include IOStream sebagai header utama dalam program C++, yang dimana include IOStream juga yang memungkinkan kita untuk bisa memasukkan fungsi seperti cin, cout, dan juga handle. Lalu selanjutnya include string, yang dimana kegunaan dari include string tersebut untuk membawa galeri dengan tipe data string. Lalu selanjutnya ada using namespace std, yang dimana kegunaannya untuk fungsi atau kelas yang kita gunakan tersedia di dalam using namespace std. Di sini struct inventaris, yang dimana kita menggunakan fungsi struct sebagai untuk menyimpan berbagai macam jenis tipe data dengan berbagai macam nama. Di sini kita namakan dengan nama inventaris. Di sini kita menggunakan yaitu tipe data string untuk nama barang, yang dimana tipe data string ini berfungsi untuk pada saat kita bisa untuk memasukkan sebuah karakter ke dalam data yang bernama nama barang. Lalu selanjutnya dengan tipe data float, kita bisa memasukkan tipe data angka yang berkoma ke dalam harga barang. Lanjut,
Di sini kita menggunakan tipe data string lagi, yang dimana kegunaannya itu untuk supaya program bisa membaca data yang kita masukkan berupa karakter. Di sini kita menggunakan fungsi utama yaitu int_main sebagai menampung atau wadah untuk menyimpan program yang telah kita siapkan sebelumnya. Kita mendeklarasikan berupa tipe data integer yaitu tipe data bilangan bulat yang akan dimasukkan ke dalam jumlah. Di sini kita memasukkan cout yang dimana fungsinya untuk menampilkan bagian masukan jumlah barang inventaris ke layar input. Di sini kita menggunakan fungsi cin supaya program bisa meminta data kita sebagai compiler untuk dimasukkan ke bagian dalam jumlah. Lanjut ke bagian ignore, artinya fungsi tersebut sebagai untuk menghapus debug supaya fungsi pada getLine tidak error. Di sini kita menggunakan sebuah fungsi yang mengubah inventaris menjadi dalam bentuk array yang dimana dalam array tersebut kita masukkan data yaitu jumlah. Di sini kita membuat suatu pernyataan perulangan dimulai dari inisialisasi yaitu i, di mana fungsinya sebagai mengontrol perulangan yang telah kita lakukan sebanyak beberapa kali. Di sini kita masuk ke bagian perubahan di mana fungsi itu yang memutuskan apakah perulangan tersebut tetap dilakukan atau tidak. Lanjut ke bagian kondisi yang dimana berfungsi sebagai mengubah berapa kali perulangan tersebut telah kita lakukan dengan menambah nilai 1. Nah, di sini cout dia akan menampilkan barang ke di bagian layar input, lalu kemudian ini ada per n dari sisi kiri dan sisi kanan supaya untuk mengosongkan baris kolom sebelum ditambahkannya yaitu barang ke di bagian layar input. Di sini kita akan menampilkan cout lagi untuk nama barang. Jadi nama barangnya itu akan tersedia di bagian layar input. Lalu selanjutnya di sini getLine, fungsi tersebut kita bisa memasukkan spasi ke bagian nama barang. Lalu
sini kita membuat fungsi cout supaya dia bisa menampilkan harga barang di bagian layar input. Selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi cin yang dimana program akan meminta data kepada kita untuk dimasukkan di bagian layar input. Di sini kita menambahkan fungsi cin-ignore lagi supaya untuk menghapus debug agar fungsi getLine bisa berjalan dengan normal. Di sini kita menggunakan fungsi cout lagi untuk menampilkan status barang, yaitu baik, rusak, atau perbaikan di bagian layar input. Setelah itu di sini kita akan memasukkan fungsi getLine supaya kita bisa memasukkan spasi di bagian status barang baik, rusak, atau perbaikan. Lanjut. Nah, di sini kita menggunakan fungsi cout untuk menampilkan data inventaris di bagian layar input, lalu per sisi kiri dan sisi kanan supaya untuk mengkosongkan bagian baris sebelum memasukkan data inventaris kantor. Lalu di sini kita menggunakan pernyataan perulangan yaitu for, yang dimana dimulai dari inisialisasi untuk mengontrol jumlah perulangan yang telah kita lakukan. Di sini kita menggunakan perubahan yang dimana berfungsi untuk memutuskan apakah perulangan tersebut tetap dilakukan atau tidak. Lalu lanjut ke bagian kondisi, yang dimana di bagian dalam kondisi tersebut berfungsi sebagai mengubah berapa kali perulangan telah kita lakukan dengan menambahkan nilai 1. Lalu lanjut Nah, di sini kita menggunakan fungsi cout
yang akan menampilkan barang ke di bagian layar input, lalu selanjutnya per N sisi kiri di sisi kanan untuk mengosongkan baris sebelum memasukkan barang ke tersebut. Lanjut. Di sini si out dia akan menampilkan nama barang di bagian layar input, lalu selanjutnya lalu di sini sama kita menggunakan fungsi cout untuk memasukkan harga barang yang akan ditampilkan di layar input dengan datanya yang berupa data dalam array yang telah kita sebelumnya dengan nama harga barang. Lalu lanjut. Di sini kita akan menampilkan fungsi cout untuk menampilkan status sebagai layar input dengan data dalam array i dengan nama harga barang yang telah kita simpan sebelumnya. Lanjut. Fungsi return yaitu untuk menandakan kalau programnya itu berhasil tanpa error. Sebentar, kita bisa dicoba. Oh, 35. Silakan di sini pemasukan 2, lalu ini susu. Harga barangnya sebentar, ada yang kurang di sini. Sebentar, aku rapikan sedikit dulu. Coba lagi. Dua. Sekali. Misalnya harganya 5.000. Terus barangnya 10.000. Ini masukkan merusak.
sepertinya ini aku kita coba lagi. Misalnya 2. Harga barangnya itu 20.000. Saatnya baik. Lanjut ke gula ya. Harga barangnya 7.000. Saatnya rusak. Maka di sini dia akan menampilkan hasil COD-nya itu barang yang telah kita simpan sebelumnya beserta harga barang dan juga status barang tersebut. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.